Film dimulai dengan melatarkan di sebuah kuburan yang sangat sepi dan mengeengkan. Terlihat ada jenazah perawan yang digali dari kuburan oleh seseorang. Kemudian rambut jenazah itu digunting lalu dibawa Slur. Dan film Jagal Teluh pun dimulai. Film berpindah kepada seorang wanita bernama Mahira. Ia berjalan sendirian dengan penuh rasa sedih. Karena Slur, Mahira tidak rela mantan pacarnya yaitu Aldo hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Lagi gambar ayah. Saat dulu Mahira dan Aldo sempat berpacaran, tetapi Aldo pindah dari desa tempat mereka tinggal. Kemudian tiba-tiba ia menikah dengan perempuan lain dan kini sudah punya anak. Aku tresno kamu sayang. Aldo melihat dari kejauhan ada Mahira sedang menatapnya. Namun ketika dihampiri oleh Aldo, ia tak melihat siapapun di sana. Aldo merasa jika ia mengalami halusinasi. Sementara di sisi lain, di sebuah desa ada seorang wanita yang bernama Saodah. Wajahnya yang buruk rupa membuat dirinya sering diolok oleh pemuda desa. Bahkan tak ada seorang pun yang sudi mendekatinya. Lihat tuh kamu, jelek kayak gitu. Aku tuh jijik tau nggak? Di samping itu, Mahira berjalan pulang menuju rumahnya lagi. Sepanjang perjalanan, wajahnya terus bersedih. Hal itu membuat para warga sekitar menganggap sikap Mahira terasa aneh. Namun warga tak heran, karena sejak zaman dulu, Mahira serta keluarganya memang terkenal aneh. Pak, Mahira kenapa ya? Kok aneh? Yang aneh itu apanya? Kalau urusan keluarga Saidah, nggak ada yang aneh. Wong memang. Sementara itu di kuburan, dua hansip desa yaitu Mas Turin dan Udin menemukan ada sebuah makam yang sudah dibongkar. Mereka pun menduga ada seseorang yang telah membongkar kuburan itu. Alin, bolong kuburan, kuburan bolong. Alin. Kuburan tersebut milik seorang wanita perawan yang bernama Serintil. Dan terlihat jenazahnya pun tidak ada di sana. Dua hansip itu terus mencari hingga akhirnya mereka menemukan jenazah Serintil dengan kain kafan yang sudah terlepas. Jenazah Serintil kemudian dimakamkan kembali seperti semula oleh para warga desa. Mereka pun berharap tidak ada yang bongkar lagi. Dan semoga setelah kejadian ini tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Sesampainya Mahira di rumah, ternyata ada Saodah di sana. Yang ternyata mereka adalah adik kakak Slur. Di saat itu, Mahira tampak tidak tega melihat kakaknya, di mana Saodah terus berkaca karena wajahnya yang buruk rupa. Pada saat itu kita pun mengetahui jika Mahira lah yang telah membongkar kuburan Serintil lalu mengambil rambutnya. Ia mengambil rambut itu untuk menolong kakaknya supaya ia bisa pergi berobat ke rumah dukun. Nanti malam kita jadi kompa. Malam harinya, Saodah datang ke rumah dukun yang bernama Ki Ageng. Ia sudah merasa lelah hidup dengan wajah yang buruk rupa. Ia minta sang dukun agar wajahnya menjadi cantik paripurna. Bisa melakukan ritual seperti yang kamu inginkan, Duk. Tekadku sudah bulat, Ki. Seketika Saodah berubah menjadi sangat cantik.
Keesokan harinya, kita diperlihatkan kepada bapak dan ibu kades. Di hari itu Pak Kades memperlihatkan wayang terbarunya kepada sang istri. Ibu kades lalu memberikan segelas es teh manis hangat. Namun seketika teh itu jatuh secara tiba-tiba. Hal tersebut membuat ibu kades merasa tidak enak. Ia merasakan seperti akan terjadi sesuatu yang buruk-buruk. Atau mau ada bencana ya, Pak? Bus, Bu. Kalau ngomong mbok jangan sembarangan toh. Kalau wong jatuh ya jatuh aja. Lalu tidak lama, datanglah anak mereka yang bernama Andi. Mentang-mentang anak muda, Andi pamit akan kelayapan bersama temannya. Ibu kemudian memberi pesan agar Andi hati-hati karena sekarang keadaan desa sedang tidak baik-baik saja. Apalagi beberapa hari yang lalu ada jenazah perawan yang dibongkar secara misterius. Ada orang bongkar kuburan, nyuri rambut mayat. Alah, ibu itu yang tenang. Andi kemudian mendatangi teman-temannya yang ada di pos desa. Di saat itu, mereka semua melihat sosok Saidah yang sedang lewat. Seakan tak percaya, para pemuda itu merasa terlena karena melihat Saidah berubah menjadi cantik. Tahu nggak? Saidah sekarang cantik banget, Dit. Saidah yang dulu sama sekarang tuh beda. Yang sekarang tuh cantik banget, ya kan? Saidah sangat senang sekali karena sekarang semua warga telah mengakui kecantikannya. Ia tak akan dihina seperti dulu lagi. Andi yang awalnya bersikap kasar kepada Saidah, kini malah datang untuk mendekati. Dulu yang awalnya benci, kini berubah menjadi cinta. Andi datang ke rumah Saidah saat itu, berusaha untuk mendekatinya. Namun Saidah tidak ingin berpacaran. Saidah minta untuk dinikahi. Aku mau menikah sama kamu. Kamu yakin? Malam harinya, Andi mengobrol bersama dua orang tuanya. Andi berniat ingin segera menikah. Orang tuanya sangat senang mendengar hal itu. Akhirnya Andi anak mereka akan menikah juga. Tetapi seketika orang tuanya menjadi geram saat Andi mengatakan calon istrinya adalah Saidah. Orang tuanya tidak setuju Andi menikahi perempuan itu. Bapak nggak merestui kamu menikahi Saidah. Orang di kampung ini tahu siapa itu Saidah dan ayahnya dan bagaimana ayah itu meninggal. Di sisi lain, Saidah pun tengah mengobrol dengan Mahira adiknya. Ia bertanya apakah Mahira setuju ia menikah dengan Andi. Mahira setuju-setuju saja, selama itu adalah kebahagiaan Saidah. Mahira berharap agar Saidah tak bernasib sama dengannya. Yang saat dulu dikhianati oleh Aldo, kekasihnya, yang mana ia menikah dengan perempuan lain. Mendengar hal itu, Saidah sontak terkejut. Ternyata ia baru tahu masalah ini. Saidah turut geram kepada Aldo yang telah menyakiti hati adiknya. Setelah itu, Andi datang lagi ke rumah Saidah. Ia berniat akan melamarnya. Kemudian Andi memberikan segepok uang untuk pernikahan mereka. Namun setelah dihitung, Saidah rasa uangnya masih kurang. Andi berkata tenang saja. Nanti setelah mereka menikah, ia akan menambah uang maharnya 5 kali lipat. Dengan begitu Saidah pun menyetujuinya. Sementara di rumah, Ibu Kades sangat panik karena semua perhiasan miliknya tiba-tiba menghilang. Ternyata Andi yang telah mengambilnya. Lalu ia jual perhiasan itu untuk uang mahar Saidah. Hal itu membuat orang tuanya menjadi geram. Keesokan harinya, ternyata Mahira memiliki bakat untuk menari, sehingga ia membuka kelas untuk mengajar anak-anak desa menari. Saat itu salah seorang anak mendengar sesuatu di dalam rumah Mahira, tepatnya berasal dari kamar Saidah. Dan di dalam kamarnya, Saidah sedang makan sesuatu yang terlihat menjijikan. Beruntung Mahira mencegah anak tersebut untuk masuk ke dalam kamar.
Berbicara tentang anak kecil, Sayyidah jadi teringat dengan masa lalunya, di mana saat ia masih kecil, Sayyidah tanpa sengaja menabrak tetangganya saat ia bermain sepeda. Tetapi nahas, Sayyidah mendapatkan pukulan dari tetangganya itu hingga wajahnya terluka parah. Oleh sebab itulah, Sayyidah tumbuh dewasa dengan wajah yang buruk rupa. Sayyidah sangat geram kepada tetangganya. Gara-gara dia, Sayyidah selalu menderita dengan segala hinaan. Lalu Sayyidah datang lagi ke rumah dukun. Ia minta Ki Ageng untuk membunuh tetangganya itu. Sang dukun lalu menyuruh Sayyidah untuk makan rambut terlebih dahulu. Ya, rambut jenazah itu, agar santet yang bernama Jagal Teluh itu dapat dikirimkan kepada tetangganya. Punya lagi. Dan benar saja, teror mulai menghantui ibu itu. Pada awalnya ia sedang asyik menyantap semangkok mie instan rasa kari buaya. Tapi seketika mie itu berubah menjadi cacing. Tidak lama kemudian seketika tubuh itu pun menjadi kaku. Rasanya seperti terikat. Ketika dilihat, ternyata ada rambut panjang yang mencengkram kakinya. Ibu itu akhirnya tewas mengenaskan dengan mulut yang mengeluarkan banyak rambut. Dukun bertanya, apakah Sayyidah sudah puas dengan hal itu? Namun Sayyidah menjawab, belum. Ia masih punya dendam kepada beberapa orang lagi, dan semua dendam itu harus dibayar tuntas. Lalu Sayyidah pun memakan rambut itu lagi untuk mengirim teluh kepada orang yang ia benci. Di sisi lain, Andi si anak Pak Kades semakin menjadi-jadi, di mana ia nekat mencuri sertifikat tanah rumah ini dengan tujuan untuk dijual Slur. Semua itu ia lakukan agar bisa menikah dengan Sayyidah. Bahkan, ia sampai durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun tidak lama, tiba-tiba saja Andi terkena jagal teluh, di mana ada rambut bergerinyai di dalam tubuhnya. Hal itu membuat Andi seketika tewas secara mengenaskan. Mungkin Slur, Sayyidah punya rasa dendam kepada Andi, karena sejak dulu Andi adalah orang yang sangat sering menghinanya. Sekarang semua dendam Sayyidah sudah terbalaskan. Orang-orang yang sangat ia benci sudah mati satu persatu. Kini Sayyidah akan membantu adiknya, yaitu Mahira, untuk membalaskan dendamnya. Sayyidah kemudian mengirim jagal teluh kembali kepada Aldo mantannya Mahira, di mana ia akan menyerang orang-orang tersayang Aldo, yaitu anak dan juga istrinya. Namun, hal tersebut hanyalah mimpi Aldo saja. Setelah terbangun dari tidurnya, Aldo segera mencari anak perempuannya. Ternyata ia sedang ada di luar. Ia baru saja diberi sebuah boneka oleh seorang wanita misterius. Aldo yang khawatir membawa anaknya masuk ke dalam rumah. Iki boneka sopo? Dari tante. Ke sana tantenya. Ya udah, masuk. Ternyata orang yang memberi boneka itu adalah Sayyidah. Dan di boneka tersebut sudah ada santetnya berupa rambut jenazah. Sehingga santet jagal teluh sudah ada di rumah Aldo dan siap menyerang mereka. Saat tengah malam, Aldo terbangun dari tidurnya karena ia mendengar teriakan anaknya. Saat itu Aldo melihat sang istri tengah mencekik anak kandungnya dengan sangat kuat. Alhasil anaknya pun tewas karena kehabisan nafas. Sementara itu, istrinya pun diserang oleh rambut jagal teluh. Pada akhirnya, sang istri pun turut tewas di malam itu.
Aldo sangat bersedih. Ia tidak menyangka akan ditinggal pergi oleh dua orang tersayangnya secepat ini. Aldo menjadi curiga, pasti ada sesuatu di balik kematian anak dan istrinya. Ia menduga ada yang mengirim teluh atau santet kepada keluarganya. Aldo bersama sahabatnya kemudian pulang ke kampung halaman. Aldo berniat mencari seseorang yang pernah punya masalah dengan dirinya. Mungkin orang itu sakit hati dan memberi teluh kepada keluarganya. Sesampainya di kampung halaman, Aldo datang ke rumah ibu bapaknya. Aku nggak bisa maafin diri aku sendiri. Aku harus selesaikan yang pernah aku mulai. Secara mengejutkan, kondisi bapak ibu Aldo sudah parah, Slur. Mereka berdua sakit dan tidak berdaya. Ternyata mereka pun terkena jagal teluh juga. Ibu. Iki kula, Bu. Iki Aldo, Bu. Sadar, Bu. Sadar, Bu. Ibu. Apa yang terjadi? Semua perbuatan iblis. Aldo yakin ini semua adalah ulah Mahira, yaitu mantan kekasihnya. Ia merasa sakit hati kepada dirinya. Aldo segera bergegas menuju rumah Mahira. Namun di saat itu, Aldo dihalangi oleh Saidah. Saidah tidak akan membiarkan Aldo untuk menemui Mahira. Ia tidak sudi jika orang yang telah menyakiti hati adiknya masuk ke dalam rumahnya. Mahira tidak bisa bertemu sama siapapun. Apalagi laki-laki macam kamu. Mengkhianat. Izinkan Kulo bicara sama Mahira. Sekali lagi kalian menginjakkan kaki di rumah ini, lihat sendiri akibatnya. Sabar, Dok. Ini bukan waktu yang tepat untuk ketemu sama Mahira. Ternyata, Slur, tidak hanya keluarga Aldo yang mendapatkan jagal teluh, tetapi banyak warga di desa ini yang terkena teluh itu juga. Warga menjadi curiga yang telah mengirim teluh itu adalah Saidah. Akhirnya Aldo minta bantuan kepada warga sekitar untuk berbondong-bondong melabrak rumah Saidah agar tidak ada warga lagi yang terkena teluh. Ini Mas, banyak warga yang sudah kena santet. Aku yakin itu pasti pelakunya keluarga Saidah. Saya sering lihat Saidah di rumah Ki Ageng, dukun santet. Di sisi lain, Saidah sudah mengetahui para warga akan menyerangnya, dan ia pun telah memanggil Ki Ageng, dukun langganannya, untuk melindungi dirinya dari amukan massa. Sebelum warga datang menyerang, Ki Ageng menyantet mereka terlebih dahulu dengan santet jagal teluh. Satu persatu warga pun diserang oleh santet rambut itu. Namun, para warga tetap nekat untuk datang ke rumah Saidah. Hal itu membuat nyali sang dukun menjadi ciut. Karena sekuat apapun ilmu santetnya, dukun akan tetap kalah jika dikeroyok. Mungkin ilmu dukunnya masih lemah, Slur. Saat semua orang sudah ada di depan rumah Saidah, dukun kemudian mengancam siapapun yang berani masuk ke dalam rumah, maka ia akan langsung mati. Saat itu Aldo tidak takut dan akan menyerang dukun itu. Namun, hal tersebut dihentikan oleh sahabatnya. Ia pun memberi usulan agar dirinya saja yang masuk pertama ke dalam rumah itu. Ia akan mencoba untuk berbicara baik-baik dengan dukun tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah itu, nahas sahabat Aldo malah ditusuk perutnya, Slur. Lalu ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Hal itu menimbulkan amarah warga. Akhirnya Ki Ageng dan Saidah keluar juga. Ki Ageng lalu mengancam, jika para warga berani mendekat, maka Saidah akan ia bunuh. Kemudian Ki Ageng mengkorok leher Saidah, sementara ia berlari kabur.
Para warga tetap mengejar Ki Ageng. Mereka akan membawanya ke kantor polisi karena Ki Ageng sudah menyantet banyak orang di desa ini. Tetapi Ki Ageng lebih memilih untuk mati daripada harus dipenjara. Akhirnya Ki Ageng lompat dari atas jembatan. Kemudian film berpindah kepada Mahira yang tetap tenang di dalam rumah sambil menari-nari. Lalu terlihat di atas kasur ada sebuah surat wasiat serta banyak foto para korban termasuk Saidah dan juga Ki Ageng. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan masa lalu yang dimana Slur saat masih kecil Mahira diurus oleh pamannya, yaitu ayahnya Saidah, karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Sejak kecil, Saidah selalu jahat kepadanya, tetapi Pak Le selalu berbuat baik. Saat dulu Pak Le adalah seorang dukun santet juga. Namun pada satu hari, ia terciduk telah menyantet seseorang bahkan sampai mati. Hingga akhirnya ia diamuk oleh massa dan berujung tewas mengenaskan. Sebelum meninggal, paman sempat memberi surat wasiat yang ia berikan kepada Mahira. Ia menyuruhnya agar memberikan surat itu kepada Saidah anaknya. Di dalam surat itu dituliskan perkataan maaf jika ayahnya tidak bisa menyembuhkan luka yang ada di wajah Saidah. Karena luka itu hanya bisa disembuhkan ketika Saidah sudah dewasa. Namun ayahnya sudah tahu umurnya tidak akan lama lagi dan ia sadar tak akan bisa mendampingi Saidah sampai dewasa. Lalu ayah berpesan kepada Saidah jika sudah dewasa nanti ia harus berobat kepada Ki Ageng yang mana adalah sahabatnya. Namun sayang Saidah tak hanya berobat saja, karena sejak dulu sering dibully, diolok-olok, dihina, dipermalukan, sehingga kini Saidah memiliki hati yang kotor. Oleh sebab itulah Saidah meminta Ki Ageng untuk mengirimkan santet jagal teluh kepada warga-warga di desa ini. Hal buruk itu pun malah berbalik kepada Saidah sendiri, hingga pada akhirnya ia menjadi sengsara. Sementara itu Mahira tampak bahagia, karena pada akhirnya Saidah hidup menderita, sebab sejak kecil Saidah selalu jahat kepadanya. Lalu film diakhiri dengan sosok hantu serintil, jenazah yang kuburannya digali oleh Mahira di awal film tadi. Ia datang untuk menyerang Mahira karena tidak terima kuburannya telah dibongkar. Dan film pun berakhir. Putri